Jadi baru-baru ini ada video gua yang viral di TikTok dan Instagram dan mendapat banyak banget respon positif dari para netizen. Isi konten dari dua video ini itu ngejelasin soal kasus Erina dan Kaesang. Karena ya di dua video ini gue itu jelasin secara seobjektif mungkin dan gue hindarin lah serangan-serangan personal ke Erina yang sudah banyak dilakuin oleh creator-creator lain seperti contohnya di video ini. Rina Gundono, lu stop ya jadi Nana Mirna wannabe. Lo tahu satu perempuan Indonesia nih gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo. Dan mungkin di video gua kali ini fokus gua itu nggak akan ke Erina beli roti 400.000 atau post tentang kebahagiaannya kuliah di Amerika sana. Ya meskipun banyak yang bilang bahwa Erina itu tone deaf ya, atau tidak memiliki simpati ke rakyat, posting hal-hal yang happy di saat Indonesia lagi ada gejolak politik dan demo di mana-mana. Tapi gua akan bahas lebih dalam tentang kejanggalan bagaimana seorang Kaesang bisa menaiki private jet ke US dan apakah ini masuk akal dari lens finansial. Mungkin sekarang akan gue liatin video yang udah gue post di TikTok soal hal ini ya, buat teman-teman yang mungkin belum aware. Ini baru viral, Erina dan Kaesang sewa private jet ke Amerika, tarifnya hampir 5 miliar. Ini sempat ada yang share, jadi ya harganya memang segituan ya kalau sewa private jet ya. Ini flight hampir 1 hari ke Amerika, average price itu 268.000 sampai 300.000-an, which is ya 4 miliaran lah ya. Terus kenapa warga itu berhak curiga atau punya pertanyaan? Ya pertama karena LHKPN Pak Jokowi itu cuma 95 miliar dan LHKPN ini tuh udah termasuk aset ya. Jadi ini termasuk rumah, kendaraan pribadi, surat-surat berharga, dan lain-lain. Info dari teman-teman netizen juga, Erina ini bukan dari keluarga konglomerat juga lah. Jadi ya benar-benar nggak masuk akal sewa private jet yang udah 5% dari total asetnya. Orang itu biasa punya cash 5% dari total aset itu aja belum tentu loh. So ya gue nggak tahu apakah dia beneran sewa jet atau jetnya ini punya pemerintah, ya gue nggak tahu. Tapi misal punya pemerintah juga, apakah memang bisa dipakai buat anak presiden, terus buat kepentingan non-politik juga? Ya teman-teman komen dan cari tahu lah, itu aja pendapat gue. Yang gue tuh pengen tahu gitu, kenapa orang-orang tuh pada ngomelin si Kaesang sama bininya. Oke, yang pertama, Kaesang ini adalah anak kandung dari seorang pejabat publik, public servant, dan nggak main-main, Presiden Republik Indonesia. Jadi ya wajar warga itu bertanya-tanya, lu mau di negara demokrasi manapun, di Amerika, di India, di Swedia, warganya ya bakal nanya kalau ada kejadian seperti ini. Mereka ini juga bukan dari keluarga susah, tapi nggak mungkin lah dia sampai 8M punya duit. Oke, gini, semua itu bisa dilihat di LHKPN kok. Kalau misal bukan pejabat publik, semua dari bisnisnya itu kan kita bisa kira-kira omsetnya, gitu loh. Orang itu bisa kira-kira, private business itu kita bisa kira-kira, kalau memang orang yang udah lama di dunia bisnis, di dunia investasi, bisa. Sekarang masuk akal nggak sih orang yang bisnisnya nggak terlalu gede dan nggak terlalu jalan, ini kata netizen ya, bukan kata gua ya. Ditambah dengan LHKPN bapak dan masnya yang in total itu cuma 125 miliar. Dan LHKPN ini tuh udah harta termasuk aset ya. Jadi termasuk properti, termasuk surat berharga. Semuanya lah, kendaraan pribadi juga. Itu bisa sewa jet seharga 5M. Ya nggak masuk akal dong. Punya cash liquid 5M aja belum tentu kalau total asetnya itu cuma 125 miliar. Kali LHKPN Pak Jokowi itu 2 triliun kayak Prabowo. Atau misalnya 70 triliun kayak Donald Trump. Atau misalnya si Kaesang ini punya kepemilikan di perusahaan publik yang profitable, yang labanya itu 100 miliar per tahun. Ya itu nggak perlu dipertanyakan, jelas dia bisa sewa jet ini. Tapi kan nyataannya kan nggak gitu loh. Jadi ya wajar warga bertanya-tanya. Dia kan anaknya presiden ya, mantunya presiden ya, bisa jadi ada keringanan gitu. Atau mungkin kayak, oh ini anaknya presiden ya udahlah gue kasih lo pinjem pakai aja nggak apa-apa, ya kan? Loh, ya ini udah dibilang sendiri dong. Apakah ini bukan suatu kasus gratifikasi? Contohnya misal nih, gue pejabat publik, gue seorang menteri ya, lu nggak usah naikin gue jet, tiba-tiba gue ditransfer 5M. Apakah ini nggak tanda tanya gitu? Meski orang yang transfer gue itu bilang, ah ini cuma doang buat lu, bonus Devin, buat lu, ambil aja. Ya kan bakal kasus juga kan sebenarnya kan. Correct me if I'm wrong ya. Bukan siapa-siapa, gue cuma orang bego yang gue tuh. Bukan gue yang ngomong ya.
Jadi keresahan warga Indonesia itu ya wajar. Kan kita memang negara demokrasi, ya kita itu harus setransparan mungkin. Dan info lebih lanjut yang banyak netizen sudah mengkulik dari Twitter atau X, dan gua nggak tahu apakah informasi ini benar ya, itu kepemilikan dari private jet bisa di-track ke Sea Group, yaitu parents company-nya Shopee, Garena, dan Cbank. Jadi ini fakta yang cukup mengagetkan bagi saya, dan ini membuat saya wondering apakah ada sesuatu lebih dalam yang terjadi yang kita nggak tahu. Karena ya seperti yang kita tahu, nggak ada hal di dunia itu yang gratis, bos. Bikin gaduh yang nggak perlu. Ya. Kaisang itu sampai saat ini ya, tidak dalam status sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara. Dia adalah orang swasta. Terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya, rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri. Itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Dan kalau kasus anak Rafael Alun, Mario Dandi yang bergaya hidup hedon dengan Rubiconnya kemarin, itu bisa membuat KPK dan aparat hukum bertindak untuk memeriksa keluarganya. Apa yang membuat mereka tidak memeriksa Kaisang sampai sekarang? Atau paling nggak di waktu video ini lagi di syuting? Paling nggak memeriksa ya, bukan langsung vonis pidana ya, karena balik lagi belum tentu ini tuh pidana, tapi paling nggak bisa diperiksa kan lah ya. Bukannya kita semua itu sama di mata hukum. Menurut teman-teman gimana? Gue mau state personally juga bahwa gue tidak berpihak ke siapa-siapa soal politik. Kalau ada hal yang bagus soal pemerintahan Pak Jokowi, itu gue juga sebutkan kok. Seperti kemarin gue salut angka inflasi di pemerintahan Pak Jokowi itu cukup rendah, dan gue jelasin juga kemarin bahwa utang negara yang naik di pemerintahan sekarang itu bukan seluruhnya hal yang buruk, tapi sebenarnya malah lebih banyak bagusnya. Jadi jangan panggil gue anak abah ya, karena gue tidak berpihak ke Pak Anies. Meskipun ya gue rasa kita tuh punya banyak kesamaan. Contohnya kita sama-sama lulusan Illinois, tapi gue lulusan Illinois yang lebih bagus. Sorry ya Pak Anies. Oke, so that's the end of the video. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you guys and see you next time. Bye.